Di jam 8 malam itu, Monik itu sudah siap. Dia ambil HP, dia duduk di ruang keluarga dan mau nelpon si Anissa. Ternyata pas mau telepon, ada sosok perempuan. Pengakuan dari Monik ini, perempuan ini pakai gaun merah yang kusem dan wajahnya itu buruk. Tiba-tiba dia ini nyamperin Monik. Di tengah-tengah Monik ini yang kebingungan dan agak ketakutan, terus kepalanya dari Monik ini dipegang. Dan perempuan ini meniup matanya dari Monik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukmarga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah mistis yang berkaitan dengan santet. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Oke, ada cerita kiriman dari rencang kita yang kebetulan dia ini tidak kepengen kalau namanya disebutkan. Jadi dalam hal ini nanti penamaan di cerita ini akan kita samarkan. Begitu pula dengan lokasi-lokasinya, kita sebutkan lokasinya terjadi di Jawa Tengah. Kita tidak akan sebutkan secara spesifik tentang di mana lokasi ini terjadi. Jadi kita sebut yang ngirim cerita ini dengan nama Anissa. Nah, Anissa ini punya satu teman, punya satu sahabat namanya Monik. Monik ini seorang Chinese, seorang Tionghoa. Dan kebetulan Anissa dan Monik ini bersahabat dengan sangat akrab karena memang mereka bekerja di satu perusahaan yang sama, salah satu perusahaan provider. Jadi seperti perusahaan yang bergerak dalam jasa layanan teknologi gitulah. Dan perusahaan itu cukup terkenal di Indonesia. Jadi mereka berdua ini berkarir di situ sampai pada akhirnya mereka ini berdua naik jabatan secara bersama-sama. Nah, setelah naik jabatan, mereka ini pun dipindah tugaskan. Dan waktu itu Monik ini ditempatkan di pusat kota, sedangkan kalau si Anissa ini ditempatkan di sisi dari kabupaten. Jadi saat itu mereka ini sudah jarang sekali bertemu, tapi masih ya bisa dikatakan berhubungan dengan sangat baik. Jadi mereka masih sering kontak-kontakan melalui chat WA, Facebook dan lain sebagainya. Karena sebelum-sebelumnya memang Anissa itu sangat akrab sekali dengan Monik, bahkan dengan keluarganya. Nah, mamahnya dari Monik itu juga sudah dianggap seperti ibu sendiri oleh si Anissa karena saking akrabnya mereka berdua. Nah, rencang semua, jadi ceritanya gini awal mulanya. Mamahnya si Monik ini punya satu warung, dan warung itu letaknya ada di seberang dari terminal kota. Disitulah sehari-hari mamanya Monik ini berjualan makanan sampai punya banyak pelanggan. Para pelanggan ini setiap harinya datang ke sana. Jadi mamanya Monik dan Monik itu menempati satu ruko. Nah, di ruko itu ada dua lantai. Di lantai pertama di bawah itu difungsikan untuk warung makan itu, dan di lantai dua difungsikan untuk tempat tidur, ruang keluarga dan juga kamar mandi. Jadi sehari-hari aktivitasnya mamanya Monik ini selalu masak terus buka warung di ruko itu yang terletak di seberang dari terminal kota. Nah, pada satu siang ada satu kejadian. Jadi ada pelanggannya ini datang makan, seorang bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini sering kali makan di sana. Dan waktu itu di siang itu beliau ini makan. Nah, di tengah makan tiba-tiba bapak-bapak ini merasa ada satu benda keras yang nyempil di bagian mulutnya. Nah, begitu diambil, ternyata itu adalah paku kecil. Secara otomatis dia ini langsung komplain gitu. Lebih tepatnya ya bilang lah, karena ini udah pelanggan lama jadi tetap sopan, bilang ke mamanya Monik, "Loh Bu,
ini kok ada paku kecil di makananku. Loh, masa iya Pak? Iya ini loh, coba dilihat. Akhirnya mamanya Monik ini ngelihat, loh kok iya ada paku kecil. Coba Pak, barangkali di piring masih ada paku yang lain. Nah begitu dilihat, ternyata nggak ada paku yang lain di makanan, di piring dari bapak itu. Nah untungnya, karena bapak-bapak ini kan pelanggan lama seperti yang saya singgung di depan, jadi tidak menaruh curiga sama sekali dengan mamanya Monik. Beliau ini cuma berpikir ya mungkin ada sesuatu yang jatuh yang mamanya Monik itu tidak tahu. Tapi dari kejadian itu rencang semua, mamanya si Monik ini kan jadi mikir, kok bisa ya ada satu paku kecil yang jatuh di piring dari makanan bapak itu. Padahal mamanya Monik ini yakin betul setiap kali masak, setiap kali menghidangkan makanan, naruh makanan di satu etalase yang ada di warungnya itu, beliau ini tidak pernah sekalipun menemukan benda-benda aneh ataupun asing. Nah akhirnya kejadian itu pun berlalu. Ternyata selang beberapa hari ada satu kejadian lagi. Jadi ada satu keluarga yang makan di situ. Kebetulan keluarga ini dari luar kota, kemudian mereka baru sampai di terminal gitu loh, dan memutuskan makan di sana satu keluarga. Dan di tengah-tengah makan, satu anaknya yang berusia sekitar 8 tahun itu bilang ke mamanya, "Mama, ini di piringku, di makananku kok ada strapless." Ternyata di makanan anaknya itu ada isi dari strapless. Nah, secara otomatis orang tuanya ini kan marah, terutama bapaknya. "Ini gimana sih Bu? Kok makanan ada straplessnya? Kan bahaya." Nah, mamanya Monik ini kan agak kaget. Beliau ini menjawab, "Oh mohon maaf Pak, saya tidak sengaja. Saya sendiri juga tidak pernah pakai strapless. Saya kalau membungkus makanan yang dibungkus itu pakainya karet. Saya juga tidak tahu Pak kok tiba-tiba ada benda itu ya." Akhirnya orang tua anak itu benar-benar marah. Dan dari kemarahan itu, mamanya si Monik ini akhirnya kan bilang, "Sudah Pak, tidak usah dibayar. Saya minta maaf ya Pak." Nah, setelah selesai kejadian itu, mamanya si Monik ini kan semakin kepikiran. Beliau ini berpikir keras, ini kok ada yang aneh ya dengan warungku. Jangan-jangan warungku ini diguna-guna sama orang, dibikin jelek sama orang. Nah selama mamanya Monik mikir seperti itu, di sore harinya tiba-tiba kepalanya ini terasa sakit, seperti ditusuk dengan besi yang panas sekali. Sampai-sampai saking sakitnya, mamanya Monik ini sampai jatuh karena menahan rasa sakit itu. Terus tiba-tiba sakit itu hilang dengan sendirinya. Dan tidak lama kemudian pindah di bagian perut. Jadi perut ini rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan besi yang sangat panas. Dan sakitnya ini benar-benar luar biasa. Sampai-sampai mamanya Monik ini tersungkur ke bawah. Dan karena di situ tidak ada orang, jadi sampai sore hari itu, sampai warung tutup, mamanya Monik ini sendirian sambil nahan rasa sakitnya di bagian perut, kadang pindah di kepala. Nah, ketika anak-anaknya pulang dari pekerjaannya ke rumah, ke ruko itu, mama dari Monik ini belum berani cerita. Baik cerita ke Monik atau juga ke kakaknya, mamanya ini belum berani. Jadi masih diem aja sambil mikir, apa mungkin karena perlakuan orang ya? Atau jangan-jangan dari keluargaku sendiri. Jadi sempat ada pemikiran dari mamanya Monik, karena status dari mamanya Monik sendiri adalah seorang janda yang baru bercerai. Apalagi pada tahun itu di sekitaran tahun 2013, mamanya itu baru saja memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Jadi ada pemikiran dari mamanya Monik, jangan-jangan ini dari keluargaku sendiri. Karena memang sebelumnya, menurut pengakuan dari Monik itu pernah ada satu masalah, yaitu masalah tentang pembagian warisan. Nah, sempat ada pikiran seperti itu di kepala dari mamanya Monik, tapi coba dihilangkan. Beliau ini masih berusaha untuk tetap berpikir positif, ya enggak mungkin kalau keluargaku sendiri. Nah, di keesokan harinya, mamanya ini masih tetap membuka warung seperti biasa, masak seperti biasa, lalu dihidangkan di etalase. Nah, di tengah siang itu, lagi-lagi kepalanya itu seperti kayak ditusuk-tusuk besi yang panas. Jadi beliau ini ngerasa kayak ada besi yang runcing dan panas, terus ditusukkan ini di kepalanya, sampai merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dan beliau ini tidak kuat. Nah disitulah baru mamanya ini telepon ke Monik. Beliau ini bilang kalau kepalanya mama ini sakit dek, kayak ditusuk dengan besi yang panas, besinya ini tajam. Terus pindah ke perut, kayak ditusuk-tusuk juga perut mama, pindah lagi ke kepala.
nggak tahu ini apa. Nah, saking khawatirnya Monik, kemudian sore hari itu pun mamanya ini dibawa ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit, mamanya ini masih ngeluh kesakitan di sana. Jadi kepala dan perutnya ini masih seperti ditusuk-tusuk, benar-benar sampai nangis mamanya. Nah, begitu masuk ke rumah sakit, ternyata setelah diinfus dan segala macamnya, diagnosa dari pihak rumah sakit itu mengatakan kalau mamanya dari Monik ini tidak mengalami sakit apapun. Jadi cuma ada kesimpulan dari pihak rumah sakit itu kalau ya mamanya Monik ini sakit seperti biasa, tidak ada penyakit yang serius gitu loh. Nah, setelah sekitar 3 hari, akhirnya kan rawat inap itu di rumah sakit. Setelah 3 hari itu mamanya diperbolehkan untuk pulang dan beraktivitas seperti biasa. Beliau ini kembali masak, lalu membuka warung, dan ternyata lagi-lagi mamanya Monik ini mengalami hal yang sama. Jadi pada waktu beraktivitas, dia bawa masakan itu menuju ke etalase, tiba-tiba perutnya ini seperti ditusuk lagi dengan besi yang panas. Wah, dan beliau ini sampai terjatuh gitu loh, walaupun sudah berusaha menahan rasa sakit itu, dan makanan yang sedang dibawa itu sampai jatuh blomprang. Beliau ini kan lagi-lagi bingung. Kemudian rasa sakit itu dari perut ini pindah lagi di kepala. Kepala ini rasanya seperti ditusuk-tusuk lagi dengan besi panas yang tajam, sampai akhirnya benar-benar nggak bisa nahan rasa sakit itu mamanya. Dan setelahnya mamanya Monik ini ketika masih menahan rasa sakit itu kan berusaha untuk ngambil HP itu yang ada di pojokan di atas lemari kecil, itu letaknya ada di sebelah pintu. Mau telepon Monik gitu kan, atau kakaknya. Jadi Monik ini kan juga punya kakak, satu kakak cowok. Nah, tiba-tiba dari balik pintu yang ada di sebelah dari meja yang untuk naruh HP itu, mamanya ini melihat ada satu perempuan. Perempuan ini pakai gaun berwarna merah, dan gaunnya ini nampak compang-camping dan kotor. Apalagi mukanya ini seperti, mohon maaf, seperti orang gila. Jadi sambil menahan rasa sakit itu, mamanya ini melihat sosok perempuan itu. Nah, saking sakitnya, mamanya ini jadi tidak fokus gitu loh sama perempuan itu. Jadi fokusnya ini cuma di rasa sakitnya dan ngambil HP. Jadi ya bisa dibilang perempuan itu pada akhirnya diabaikan oleh mamanya dari si Monik. Nah, setelah kejadian itu, mamanya itu langsung telepon Monik. Beliau ini bilang, "Dek, mama ini sakit. Sakitnya ini sama kayak kemarin-kemarin, kayak ditusuk-tusuk lagi." "Oh ya udah mah, mama di rumah aja dulu, warung ditutup aja. Nanti aku tak coba telepon Anissa, temanku itu loh, tak minta tolong aku." Nah, sore itu juga Monik ini telepon ke Anissa. Dia bilang kalau mamanya mengalami gangguan seperti ini. "Kamu bisa nggak, Sa, kalau ntar malam ini pulang kerja kamu ke rumahku, kamu baca-bacain doa atau gimana lah." Nah, statusnya, sekedar untuk informasi, statusnya si Monik sendiri ini masih belum mualaf pada waktu itu. Makanya dia minta tolong ke Anissa supaya di rumahnya itu Anissa bisa ngaji dan nemenin mamanya sampai tertidur. Karena setiap malam pengakuan dari Monik itu, mamanya ini seringkali gelisah dan tidak bisa tidur sampai pagi hari. Dan wajahnya ini benar-benar kumel, kayak ya benar-benar orang yang lagi banyak pikiran gitu loh. Dan malam itu pun Anissa ini langsung menuju ke rumah dari si Monik. Nah, begitu ngelihat dari mamanya Monik yang posisinya lagi nahan rasa sakit itu, di situ Anissa ini langsung setelahnya berwudu, dia mulai membacakan doa, dia buka Al-Quran, dia ngaji di situ. Dan selama ngaji, ternyata di bawah itu terdengar banyak sekali suara benda-benda ini yang berjatuhan gitu. Dorang, duar. Itu suaranya di bawah, di lantai bawah. Karena posisi kamar ini kan ada di lantai 2 di atas. Nah, waktu itu Monik ini langsung turun, bergegas turun dia. Ngecek, ternyata di situ banyak sekali barang-barang yang jatuh di lantai. Apalagi kursi-kursi dari warung itu yang tadinya ya sudah tertata rapi, ini seperti dibongkar oleh seseorang. Padahal di situ tidak ada siapapun kecuali mereka bertiga. Karena kondisinya kakaknya dari Monik itu juga belum pulang waktu itu. Nah, Monik pun lanjut naik ke atas, dilihat Anissa ini masih membaca Al-Quran, dan dilihat posisi mamanya itu sudah mulai tenang. Mamanya sudah mulai bisa tertidur, dan tidak lama setelah itu Anissa pun selesai baca Quran, dan mereka pun tidur. Monik dan Anissa itu tidur. Di keesokan harinya, Anissa kembali ke kos-kosannya. Jadi jarak kos-kosan Anissa menuju ke rumah Monik itu sekitaran 20 km, jadi agak jauh juga. Setelah itu Anissa kembali menghubungi Monik. Jadi Anissa ini tanya gitulah sama Monik,
Mon, gimana Mon, mamamu? Udah baikan, udah mendingan? Oh ya udah, makasih Sa. Dan Anissa pun merasa lega gitu kan dengar kabar yang disampaikan oleh si Monik. Hari pun berlalu, sampai sekitar 1 minggu kemudian Monik ini ngabari lagi, Sa, mamaku sakit lagi. Mama ini bilang kalau perutnya ini kok seperti ditusuk-tusuk. Kamu bisa ndak nanti malam kesini bacain Quran lagi kayak kemarin itu loh. Oh iya ya, nanti aku pulang jam 8 malam. Nanti aku tak langsung meluncur ya. Nanti kamu tak telepon dulu sebelum aku meluncur. Oh iya Sa, makasih Sa. Ya sama-sama. Nah, malam itu di jam 8 ketika Anissa ini baru pulang dari kerja itu, Anissa ini coba memastikan lagi ke Monik, malam ini jadi enggak aku ini ke sana. Karena jaraknya kan lumayan jauh, sekitaran 20 km. Jadi ya dipastikan lagi sama Anissa. Dan begitu ditelepon, si Monik ini enggak ngangkat teleponnya. Nah, khawatirnya Anissa itu kan jangan-jangan nanti pas aku ke sana nggak jadi, udah jauh-jauh, tak telepon dulu lah. Tapi kok nggak diangkat ya. Nah, Anissa itu masih mikir, nggak mungkin ini kalau si Monik ini langsung tidur di jam segini. Karena kebiasaan dari Monik, Anissa ini tahu si Monik ini tidurnya selalu larut malam. Dia selalu menghabiskan waktu itu untuk main game sampai larut malam. Nggak mungkin kalau dia ini tidur di jam segini sampai nggak ngangkat HP. Jadi Anissa ini kan jadi curiga, ini pasti ada apa-apa ini. Akhirnya Anissa langsung menuju ke rumahnya Monik. Dan di tengah jalan dia sempat berhenti di satu warung karena dia ini juga lapar, belum makan malam. Di situ dia makan. Nah, di tengah-tengah makan ternyata ada telepon dari Monik. Diangkatlah oleh si Anissa itu kan. Mon, kamu tadi tak telepon, ndak bisa. Malam ini jadi ndak? Oh iya jadi Sa. Aku itu tadi padahal udah mau nelpon kamu, tapi kok aku merasa ada kejadian aneh. Loh emang kenapa? Jadi ternyata ceritanya gini rencang semua. Di jam 8 malam itu, Monik itu sudah siap. Dia ambil HP, dia duduk di ruang keluarga dan mau nelpon si Anissa. Ternyata pas mau telepon, ada sosok perempuan. Pengakuan dari Monik ini, perempuan ini pakai gaun merah yang kusem dan wajahnya itu buruk. Tiba-tiba dia ini nyamperin Monik. Di tengah-tengah Monik ini yang kebingungan dan agak ketakutan. Terus kepalanya dari Monik ini dipegang. Dan perempuan ini meniup matanya dari Monik. Jadi matanya Monik ini seperti ditiup gitu. Nah, pada saat itu juga Monik ini seperti ketiduran. Nah, kejadian itu sampai sekitaran 30 menit Monik ini ketiduran. Dan tiba-tiba ada satu chat WA yang masuk entah dari siapa yang secara tidak langsung ini akhirnya kan membangunkan Monik. Keling, Monik ini bangun. Kemudian dia sadar, loh ini udah jam berapa? Dilihat jam kan. Aduh, aku udah telat mau ngubungin Anissa. Dan pada akhirnya waktu itu langsung Monik ini ngubungin Anissa yang lagi makan itu. Nah, Anissa ini kan sempat mikir, oh mungkin gini Mon, aku tahu sekarang. Anissa bilang, itu penunggu yang ada di situ, jin yang dikirim oleh orang yang gak suka sama mamamu itu mungkin. Ya jin itu coba menghalang-halangi aku supaya aku gak jadi datang ke rumahmu. Karena aku kesana ini kan ngaji, bikin mereka ini kesakitan, bikin mereka ini panas. Aku yakin kayak gitu. Udahlah, habis ini aku berangkat ke sana langsung, ini tak ngabisin makanan. Jadi setelah makan itu Anissa ini langsung agak ngebut menuju ke rumahnya Monik pakai sepeda motor itu. Dan begitu Anissa datang, dilihat itu mamanya Monik masih mengerang kesakitan gitu loh, sambil megangi perutnya. Wah. Jadi benar-benar kelihatan kesakitan. Jadi sampai kehadiran dari si Anissa itu, mamanya Monik ini tidak tahu. Saking beliau ini menahan rasa sakit. Nah, wajah dari mamanya Monik ini benar-benar pucat menurut pengakuan dari Anissa dan seperti orang yang sekarat. Nah, waktu itu Anissa ini juga sempat takut. Mon, apa ndak dibawa ke rumah sakit aja mamamu? Ndak Sa, wong udah pernah dibawa ke rumah sakit kemarin itu loh, tapi nggak ada hasilnya kok. Aku lebih percaya kamu baca-bacain doa, kamu ngaji itu loh. Nah, setelah itu Anissa pun mulai wudhu. Dia pun buka Al-Quran, dia mulai ngaji di situ. Nah, pada saat si Anissa ini ngaji, mama dari Monik ini kembali tenang dan tertidur dengan posisi yang dia terbaring gitu seperti itu di depan sampai pagi hari. Nah, akhirnya di pagi hari Anissa pulang ke kosannya dan kejadian ini pun tidak pernah terjadi lagi sampai sekitar 1 bulan. Ternyata ada satu kejadian lagi. Pada waktu itu mamanya Monik ini lagi ada di dalam kamar. Kebetulan waktu itu warungnya tutup.
mamanya lagi di atas sambil nahan perutnya itu yang kesakitan, seperti yang kemarin-kemarin itu lagi terjadi lagi, seperti ditusuk-tusuk lagi. Waktu itu sekitaran menjelang maghrib, jadi hari ini sudah mulai gelap. Mamanya itu dengar kalau ada yang memanggil mamanya ini dari arah luar. Karena posisi mamanya ini ada di dalam kamar gitu, jadi di luar kamar itu adalah ruang keluarga dan langsung menghadap ke teras di lantai 2 itu. Nah, mamanya ini mendengar dengan sayup-sayup seperti ada yang memanggil, "Sini, sini." Kok ada yang manggil? Sedangkan di lantai 2 itu tidak ada siapapun, kecuali di lantai bawah ada anaknya yang pertama, kakaknya Monik. Nah, begitu mamanya ini dengar ada suara yang manggil, "Sini, sini." Mamanya Monik ini beranjak dari tempat tidur. Dia bukakan sedikit pintu kamar untuk ngintip. Di situ, mamanya ini melihat ada perempuan yang pernah dilihatnya ketika di warung. Perempuan dengan gaun berwarna merah itu compang samping, rambutnya panjang acak-acakan, seperti orang gila. Dan lingkar dari mata perempuan itu hitam semuanya. Perempuan ini duduk meringkuk gitu sambil manggil, "Sini, sini." Sambil menahan rasa sakit, mamanya Monik ini memberanikan diri untuk mendekati gitu kan. Nah, ketika sudah dekat, sakit di perutnya ini udah tidak kerasa sakit. Tapi begitu mamanya Monik ini sadar kalau yang dilihat itu adalah sosok yang menyeramkan, beliau ini mundur lagi gitu kan. Itu apa? Dan begitu menjauh dari sosok perempuan itu, sakit di perutnya itu terasa lagi. Nah, perempuan ini tetap duduk meringkuk dan manggil, "Sini, sini." Kemudian perempuan ini pada akhirnya berdiri, nampak ini marah dan manggil lagi, "Sini, sini." Nah, pada saat itulah mamanya Monik ini langsung teriak karena saking kagetnya. Wah, beliau ini teriak-teriak ke anak pertamanya yang lagi ada di bawah. Kak, ke atas kak cepet ke atas." Nah, kakaknya Monik ini langsung naik, tergopoh-gopoh. "Kenapa mah, kenapa? Di sini tadi ada perempuan nyeremin barusan. Coba kamu lihat di luar teras atas itu loh, barusan lari ke situ." Nah, kakaknya Monik ini ngelihat ke teras dari luar itu di atas. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Jadi yang bisa melihat itu cuma mamanya. Nah, saat itu juga kakaknya Monik ini kan langsung telepon Monik. "Dek, kamu pulang dek, ini benar-benar ada yang aneh dengan mama. Mama itu loh baru aja dilihatin perempuan nyeremin katanya, dan perutnya ini kerasa sakit lagi." Nah, akhirnya Monik ini telepon ke Anissa. Anissa ini bilang, "Ya sudah kalau gitu dibawa ke rumah sakit aja Mon." Tapi Monik itu tetap bersikeras kalau tidak mau ke rumah sakit. "Udah Sa, mamaku tak bawa ke pengobatan alternatif aja. Aku ini dibilangin sama teman kantor ada bapak-bapak yang bisa menangani hal seperti ini." Nah, singkat cerita, Monik dan Anissa janjian untuk ketemu di rumahnya si Monik. Sampai pada akhirnya, begitu mereka berdua ini sampai di sekitaran jam 8 malam itu, mereka berangkat ke tempat yang dituju. Kakaknya si Monik juga ikut. Dia ini yang nyetir mobil. Mobil ini dipinjam dari tetangga dari ruko sebelah. Kemudian mereka berangkat berempat dan jaraknya sekitaran 12 kilometeran dari rumah Monik sampai di tempat yang dituju. Tempat dari bapak-bapak itu yang katanya bisa nyembuhin. Nah, begitu sampai di rumah bapak-bapak ini, rumahnya itu ya nampak seperti biasa rencang semua, seperti rumah orang-orang pada umumnya gitulah. Dalam artian rumahnya itu tidak seperti rumah orang-orang pintar atau seperti rumah dukun gitulah. Rumahnya itu biasa. Kemudian bapak-bapak ini keluar. Beliau ini pakai peci hitam, pakai baju batik dan pakai celana panjang berwarna hitam. Kemudian mempersilahkan mereka masuk. Begitu masuk di rumahnya, ya rumahnya itu seperti biasa. Tidak ada aksesoris apapun yang menyeramkan sama sekali. Itu tidak ada sama sekali. Disitulah kemudian Monik ini cerita tentang mamanya, tentang pengalaman yang dialami mamanya ketika di warung, ketika perutnya sakit, seperti rasanya ditusuk-tusuk dengan besi yang panas sampai ini menjalar ke bagian kepala. Terus pada akhirnya bapak-bapak ini bilang, "Ya sudah Mbak, itu diturunkan mamanya, lalu ditidurkan di sebelah sini." Dan di situ ada satu kasur. Setelahnya mamanya ini dibaringkan di situ. Nah, pada waktu itu ada Anissa, Monik dan juga kakaknya. Begitu mamanya ini dibaringkan, bapak-bapak ini ngambil satu benda semacam keris. Keris ini seperti dihadapkan di kepala dari mamanya Monik sampai di bawah. Jadi seperti orang yang lagi nyeken atau scanner sesuatu gitu loh. Jadi seperti meraba-raba di atasnya. Dan tiba-tiba benda ini diberhentikan persis di atas perut dari mamanya Monik. Nah, waktu itu juga bapak-bapak ini bilang,
Jadi kita sebut saja namanya Pak Suud. Pak Suud ini bilang ke Monik, tolong mbak, bajunya ibunya diangkat. Jadi begitu diangkat bajunya dari mamanya Monik, Anissa, Monik, dan kakaknya itu kaget. Ternyata perut mamanya ini sudah benar-benar buncit dan ada warna kebiru-biruan, seperti orang yang baru dipukul dengan benda tumpul gitu loh. Jadi di bagian perut itu membiru dan perutnya ini nampak buncit, benar-benar seperti orang yang lagi hamil tua gitulah. Dan setelahnya perut itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Nah semua yang ngelihat pada waktu itu agak tidak percaya dengan kejadian itu. Loh, kok bisa kayak gini pak? Udah mbak, tenang aja, tenang. Mbaknya yang tenang. Kemudian Pak Suud ini membacakan sesuatu. Dan setelah selesai, terdengar seperti ada sesuatu yang keras dan berbenturan dengan satu benda semacam keris tadi di bagian perut dari mamanya si Monik. Tak, tak, tak. Nah setelahnya Pak Suud ini ngambil satu benda seperti tang. Beliau tempelkan di perut mamanya Monik. Kemudian ada batu seukuran koin 500-an itu keluar dari perut mamanya Monik. Kemudian Pak Suud ini mengeluarkan sesuatu lagi. Ada bungkusan kain seperti pocong. Jadi bentuknya itu kecil, berukuran satu lintingan rokok. Nah setelahnya ada lagi paku-paku kecil. Ada lagi silet. Dan benda-benda itu nampak sudah berkarat. Semuanya itu dikeluarkan dari perut mamanya Monik. Nah Monik, kakaknya, Anissa itu kan nangis dengan kejadian yang dialami oleh mamanya Monik itu. Kok bisa ya? Siapa yang tega berbuat kayak gitu? Jadi begitu semuanya sudah keluar benda-benda itu, mamanya itu cuma ngelihat ke kanan, ke kiri. Dan tidak lama kemudian Pak Suud ini mengambil air minum, lalu didoakan, dan mamanya Monik ini disuruh minum. Setelah itu barulah mamanya itu bisa duduk dan nampak ini sudah bisa tenang. Kemudian Pak Suud ini menjelaskan, ini ada yang sengaja berbuat jahat sama mamamu mbak. Dan untuk lebih baiknya di sini saya tidak akan menyampaikan siapa yang berbuat ini, supaya dendam ini tidak berlanjut. Berdoa saja sama Gusti Allah, minta sama Allah biar yang membalas itu Gusti Allah. Setelah ini kalau memang beberapa minggu kemudian masih ada keluhan-keluhan, tidak apa-apa kesini lagi, nanti kita lakukan treatment-treatment yang lain. Tapi insya Allah setelah ini tidak ada kejadian apa-apa lagi, karena benda-benda ini sudah diambil. Terus Monik ini bilang lagi sama Pak Suud itu, mama itu juga pernah ngelihat pak, ada perempuan pakai gaun merah, wajahnya itu diceritakan semua bla bla bla. Oh iya mbak, itu memang ya salah satu kiriman juga mbak. Itu kalau mamanya panjenengan ngikutin apa kata perempuan itu, bisa-bisa mamanya panjenengan ini bisa linglung dan bisa jadi gila. Nah untungnya alhamdulillah pada waktu itu mamanya panjenengan tidak ngikuti. Nah di situ Anissa ini juga sempat tanya, akhirnya kan karena penasaran, Pak Suud ini santet pak. Pak Suud ini terdiam sejenak, setelahnya menjawab, kalau ini orang ya menyebutnya santet tusuk konde. Jadi di kalangan ilmu hitam, santet ini bisa dikatakan santet paling ganas mbak. Makanya ibunya ini sering merasa kalau perutnya itu seperti ditusuk dengan benda-benda yang tajam dan panas. Tidak begitu lama Pak Suud ini buka bingkisan kain kecil itu yang seperti pocong, yang satu lintingan rokok itu. Begitu dibuka, isinya itu adalah tanah dan tulang-tulang ayam yang sudah membusuk. Nah, mereka ini semua benar-benar heran. Kakaknya Monik, Anissa juga heran semuanya. Mereka ini juga bingung, kok bisa ya benda-benda seperti itu kok masuk di dalam perut dari mamanya Monik. Setelah itu mereka ini mengucapkan terima kasih gitu kan, mereka pun pamit. Nah mereka pulang, dan di tengah-tengah perjalanan di dalam mobil itu Anissa ini sempat mendengar percakapan antara Monik dengan mamanya itu. Jadi Monik itu seperti bilang ke mamanya, udahlah mama ini setelah ini tidak usah berhubungan lagi sama keluarganya mama. Ini kan karena warisan itu kan, karena mama dapat warisan kayak gitu, akhirnya keluarganya mama itu saudara-saudaranya mama yang bikin mama kayak gini. Nah di situ mamanya cuma menjawab dengan tenang, udah dek, tidak usah dendam seperti itu, udah biarin aja. Siapapun yang melakukan itu, biar nanti yang kuasa yang bales. Kamu tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah waktu itu Anissa melihat wajah dari mamanya Monik ini udah kembali bersinar, udah kembali bersih, udah tidak seperti orang yang sakit lagi. Dan setelah kejadian itu, mamanya Monik ini semakin belajar pada akhirnya tentang Islam. Beliau mendalami Islam, belajar ngaji, belajar sholat. Dan ada kabar pula, kabar ini adalah kabar gembira.
di tahun 2015 ternyata Mbak Monik ini juga memutuskan menjadi mu'alaf dan setelahnya menikah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah. Nah, kejadian ini memang benar-benar terjadi di salah satu kota di Jawa Tengah. Yang kebetulan dalam hal ini saya samarkan semua namanya karena menyangkut privasi orang yang diceritakan juga orang yang menceritakan. Jadi apapun itu rencang semua, semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh kita semua. Lebih-lebih ya bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya Sumarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.